Cakraloka Universitas Negeri Malang Excellence in Learning Innovation bersama saya Feby Henuk, host Cakraloka. Ada yang menarik beberapa kali di media sosial Universitas Negeri Malang, ada kata yang unik yang keluar kalau Cakramania mencermatinya ya. Ada kata super. Nah kan, apa itu super? Hari ini telah bersama saya Ibu Heni Kusdianti. Beliau adalah Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Malang. Selamat datang kembali Bu Heni di Cakraloka. Halo, apa kabar? Luar biasa. Bu Heni sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Nah Bu Heni, ada kata super nih beberapa kali ya. Ini muncul berseliweran di story lah, di Instagram Universitas Negeri Malang begitu. Ada apa sebenarnya dengan kata super? Apakah memang UM itu super atau ada super-super yang lain? Baik, terima kasih. Pertanyaan unik ya. Saya harus jawab. Apa sih super itu? Super itu merupakan salah satu program di mana program itu inisiasinya langsung dari pimpinan langsung kita, yaitu Pak Rektor. Ada kepedulian dari pemikiran beliau bahwa super itu harus terbentuk untuk mengatasi problematika mahasiswa yang ada di UM. Gitu ya. Salah satunya mahasiswa mungkin pernah berkeluh kesah bagaimana caranya saya menjadi entrepreneur untuk memudahkan saya membayar UKT. Itu yang pertama kali dicetuskan idenya. Kemudian kita bentuk satu program di mana program ini adalah mengaitkan orang tua langsung. Orang tua mahasiswa ini memiliki usaha juga. Gitu ya. Kita punya orang tua yang bisa berwirausaha, bagaimana caranya ilmu usaha ini kita tularkan ke mahasiswa. Kepada mahasiswa. Mahasiswa punya problem tentang pembayaran UKT, tetapi dengan kolaborasi antara orang tua dan mahasiswa ini tercipta satu sinergi, yaitu menciptakan entrepreneur dari mahasiswa kita sendiri. Ya. Kalau dibaca gitu Bu ya, kalau dibaca super student ya. Parent gitu ya, student parent atau apa sih? Super itu ada singkatannya. Singkatannya jadi student, parents, entrepreneur. Kita singkat menjadi super. Biar gampang diingat. Super itu apa ya? Oh, super itu adalah program kewirausahaan yang mengaitkan bersinergi dengan orang tua dan mahasiswa. Seperti Sebegitu ininya ya, Universitas Negeri Malang masih awal tahun juga masih minggu pertama ya. Masih awal-awal sudah ada program baru yang diinisiasi oleh rektor begitu. Super. Sekali lagi kewirausahaan menjadi sebuah kata kunci yang penting dalam hal ini ya Bu. Diturunkan ini kancahnya biasanya program-program kemahasiswaan itu hanya mahasiswanya saja begitu. Tapi ini lebih jauh lagi merangkul orang tua. Untuk membantu mahasiswa. Iya. Menarik ya program ini seperti apa. Siapa saja yang terlibat selain orang tua, tentu saja orang tua dan mahasiswa. Siapa saja Bu dalam hal ini? Baik, terima kasih. Di sini ada peranan dari expert yang ada di UM ya. Saya tahu persis banyak dosen-dosen yang sudah expert di bidang kewirausahaan, tetapi ada yang penting sekali, kita bersinergi dengan perbankan. Siapa saja dia? Yaitu pertama Bank BNI, Bank BRI, BTN, Mandiri, dan Bank Jatim. Nah, kelima bank ini sudah bersedia menjadi stakeholder kita dan bersinergi untuk program super ini. Dan apa sih program mereka? Mereka memiliki dua program yang sangat unik dan menarik, dan saya yakin ini bisa kita garap bersama ya. Salah satunya mereka memiliki program CSR. Nah, CSR ini udah kewajiban ya masing-masing dalam organisasi perusahaan akan menuangkan ke dalam lingkungannya. Itu kita sambut baik. Nah, kalau ingin memiliki modal yang sangat besar lagi, ada tawaran yaitu KUR. Atau kredit. Nah, kredit di sini kita berikan juga fasilitas kepada mahasiswa kita. Nah, sebelumnya kita petakan bagaimana kita menciptakan entrepreneur ini tidak bermasalah nantinya. Nah, itu ya. Karena kalau sudah berhubungan dengan uang itu perputarannya bagaimana, pertanggungjawabannya dan segala macamnya begitu ya. Jadi supaya aman, kita memiliki payung hukum untuk program ini. Jangan sampai mahasiswa kita bisa berwirausaha, mengalami kegagalan, malah menimbulkan
satu problem Masalah sendiri, lagi, masalah gitu lagi. ya, Nah, itu oke. kita akan lindungi dan kita berusaha untuk ini sama-sama jalan sinergi. Pihak UM pun menyiapkan stakeholder lainnya, yaitu para pakar entrepreneur yang ada di UM itu akan menggembleng mahasiswa ini juga. Gitu ya. Begitu juga dengan pihak bank itu memiliki program untuk pendampingan sendiri. Jadi kalau tidak ikut program ini kan rugi Sayang ya, apalagi itu Cakramania yang memang punya jiwa-jiwa wirausaha yang luar biasa, segera tangkap program ini ya, bergabung dengan program ini. Caranya? Nah, caranya begini. Kemarin kami sudah mendapatkan data ketika mereka masuk sebagai mahasiswa baru UM, data itu kami ambil. Kami lihat potensi orang tua yang memiliki usaha dan itu berhak untuk mengikuti program ini. Bagaimana adik-adik yang sudah berwirausaha juga kami wadahi untuk program ini. Seperti itu. Jadi bukan hanya yang kan ada beberapa program-program seperti wirausaha mahasiswa begitu yang mereka sudah punya usaha yang nggak kecil juga ya Bu, ada yang usahanya sudah besar itu juga bisa ikut program ini. Bisa. Selain mahasiswa yang memang orang tuanya punya wirausaha begitu. Bahkan ada cerita di balik pembuatan program ini. Ada orang tuanya yang sudah kolaps tapi menginginkan untuk bangkit kembali. Kami fasilitasi itu. Jadi terbuka sekali. Dan kemarin ketika kami bersosialisasi tidak hanya dengan mahasiswanya, justru kami interaksi dengan orang tuanya sendiri, dan orang tua itu sampai datang ke kampus untuk mengikuti program sosialisasi itu. Betapa supportnya dari orang tua maupun mahasiswa luar biasa. Sehingga program ini bisa ekspres ya. Tahun baru ada program baru ternyata bersambut luar biasa seperti itu. Ini berarti keren nih programnya ya kan, bukan program yang biasa-biasa ya Bu Heni ya, ada begitu banyak stakeholder yang terlibat, ada program-program yang dijalankan, pendampingan itu yang paling penting ya, tidak dilepas begitu saja, tapi didampingi, dikasih ilmu-ilmu bagaimana mengembangkan usaha. Nah kemudian kalau dilihat ada begitu banyak jenis karakteristik mahasiswa yang bisa ikut begitu ya. Itu kalau mau ditelaah lagi itu mahasiswa yang seperti apa gitu yang bisa ikut. Kemarin itu kita petakan ya, karena ini pemanfaatan programnya kan tidak sedikit atau sebentar, kami akan mencoba untuk berkelanjutan ya. Jadi kita polakan saja pola pembinaan mahasiswa yang seperti apa yang bisa tergabung di sini. Salah satunya kami mengambil data di awal, kemudian ada mahasiswa yang terlibat dalam kewirausahaan yang sudah berjalan atau ingin dikembangkan, kita wadahi, dan kemudian juga di sini pola pemetaannya itu kita bagi 3. Ada tingkatan rendah, ada sedang dan ada tinggi. Mengapa kita petakan itu? Kita menyesuaikan kebutuhan. Tidak semua pendamping kita mulai dari nol. Jadi menyesuaikan. Apakah dia hanya bermasalah di marketing? Oke, kita pada pendampingan di marketing. Apakah dia newcomer atau pemain baru? Karena orang tuanya berwirausaha, dia ingin seperti orang tuanya, kita start dari awal. Jadi ada program starting, kemudian kita mulai di tengah dia mendapatkan profit, kita bina, kemudian pada nanti program yang dengan sentuhan teknologi. Nah, siapa yang akan terlibat di sini? Ya antara lain stakeholder tadi. Jadi buat Cakramania yang memang berniat ya Bu, berniat yang punya orang tua berwirausaha ataupun sudah berwirausaha, harus, kalau saya sih menyarankan harus deh ikut program ini ya. Nggak ada rugi-ruginya gitu. Tidak ada. Siapa yang tiba-tiba mau kasih duit ya Bu, mau pinjemin, kalau kita belum punya usaha yang besar, yang luar biasa, yang pihak stakeholder percaya dengan untuk meletakkan investasinya kan begitu. Dan apalagi ini kan lahan atau istilahnya mahasiswa bisa mencoba menciptakan pekerjaan sendiri kan. Jadi kalaupun dia bisa menciptakan usaha, berarti dia sudah menjadi bos dalam usahanya. Tidak perlu lagi menanti saya akan bekerja di mana, perusahaan mana. Jadi ketika lulus dengan senyum dong, bukan berarti ketika lulus saya mau jadi apa. Pertanyaan besar gitu itu kan artinya. Bagaimana Bu prosesnya? Kalau programnya sudah proses pendaftarnya saya nih pengen ikut gitu. Ke dalam program super ini bagaimana? Kapan mulainya? Kapan berakhirnya? Apakah ada timeline-nya seperti itu Bu? Kalau saya lihat dari animo yang ada kemarin pendaftarannya cukup banyak. Kemudian saya akan bagi ini batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya. Karena akan bergulir, akan terus berlanjut.
Nah, untuk batch one yang sudah kami launching kemarin, istilahnya kami kumpulkan antara stakeholder, kemudian para expert sudah kami kumpulkan, mahasiswanya pun hadir di A20 kemarin ya, cukup banyak, jumlahnya ada 225 mahasiswa. Iya, untuk batch one, untuk batch two tunggu sebentar ya. Ini sabar ya, akan kami kumpulkan kembali karena kalau langsung jumlah banyak nanti kita akan mengalami kewalahan atau apa tidak terkonsentrasi ya. Dengan adanya kita batch one, batch two dan seterusnya itu akan ada pola sendiri. Nah, ketika mahasiswa itu tergabung di sini sudah terjadi pemetaan, kemudian kami juga ada mengadakan MOU kan dengan beberapa stakeholder tadi untuk menguatkan ada payung hukumnya, tinggal kita memetakan apakah kebutuhan mahasiswa yang rendah, sedang, tinggi ini bisa terbentuk sehingga nanti pemetaan pola pendampingannya juga terrealisasi dengan baik seperti itu. Jadi kalau memang sudah terpetakan nanti ada kebutuhan sendiri yang kita akomodir seperti apa. Kalau secara administratif, Cakramania bisa merespon program ini kemana, Bu? Oke, secara garis besarnya ini sebenarnya kerjasama antara direktur kependidikan dengan direktur kemahasiswaan dan alumni. Karena ide ini juga kita jalani berdua ya. Di sini ada Prof. Siono juga yang selalu membantu, kemudian saya sebagai pelaku untuk teknisnya. Nah, kalau memang ingin mengetahui di manakah letaknya, bisa ke direktur alumni dan kemahasiswaan. Di mana tuh, Bu, tempatnya? Nah, kalau tempatnya di sini ada di Grarek lantai 2. Grarek lantai 2 ya, cari aja tuh Cakramania Graha Rektorat Universitas Negeri Malang lantai 2, ruangannya Bu Heni gitu ya. Jadi udah langsung ketahuan ya Bu, ada di mana. Keuntungan tadi Bu ya, Ibu sudah menyampaikan ada sebenarnya keuntungan yang paling real yang bisa dirasakan itu apa sih? Kalau untuk saya mahasiswa? merasakan, kalau saya jadi mahasiswa ya, keuntungan yang terbesar adalah saya hanya modal diri saya sendiri. Kemudian saya didampingi, saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk pendampingan. Gak belum mentoring orang ya, Bu. Tidak usah membayar orang. Itu mahal mentoring itu. Dan kita dapat ilmu kan. Benar. Di satu sisi saya nggak bingung modal, karena saya sudah ada fasilitas untuk pemberian modal. Tinggal saya berani berjalan, kemudian saya merealisasikan apa keinginan saya dalam entrepreneur, sudah aman. Jadi keuntungan terbesar saya bisa menciptakan diri saya sebagai entrepreneur muda, dan harapan saya di UM ini punya pilot project sih seperti itu. Gak ada rugi-ruginya. Jadi buat Cakramania yang mungkin setelah mendengarkan diskusi kita, ngobrolan ini itu jadi tergerak, berarti saya juga punya kesempatan ya untuk ikut ya gitu. Nggak ada starting pointnya tuh nggak berat gitu Bu ya. Yang penting punya kemauan dan memang ingin mengembangkan diri menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Gabung aja dengan program super gitu. Ada satu keunikan lagi. Pesertanya tidak hanya mahasiswa aktif S1. Gitu ya. Karena pendaftaran juga ada S2, ada S3. Luar biasa. Program ini betul-betul berarti super kan? Super luar biasa gitu ya. Jadi memang niatan yang tadi itu membantu mahasiswa itu tampak di dalam apa yang akan dilaksanakan Bu ya. Jadi ini dalam rangka untuk saat ini masih ke batch 1 ya Bu. Batch 1 tinggal berjalan, nanti dibuka lagi untuk batch kedua. Jadi menurut saya Cakramania yang ada di rumah, kalian semua harus gimana aja ya. Kalian harus pantengin media sosialnya UM, kemudian informasi-informasi yang ada di Universitas Negeri Malang supaya jangan ketinggalan begitu. Dan aktif ikut serta di dalam setiap program-program kemahasiswaan atau program-program yang lainnya yang ada di Universitas Negeri Malang. Dan jangan berpikir ini harus mulai dari semester mana ya, apa semester 1, 2, 3, tidak. Start awal semester 1 sampai semester 8 ya kalau kita ya, kalau di S1 atau mungkin di S2, S3 itu memiliki peluang sama. Semua memiliki peluang yang sama. Wah, terima kasih Bu Heni untuk informasinya. Cakramania sekali lagi, ayo ikut program super, jangan sampai ketinggalan. Oke Bu Heni, sebelum mengakhiri obrolan kita pada saat ini, mungkin Bu Heni ada closing statement untuk memantapkan gitu ya, memantapkan mahasiswa kita terkait program super ini. Silahkan. Baik, saya rasa super ini adalah terlahir dari ide yang mulia.
rasa kepedulian kepada mahasiswa yang ingin menciptakan kemandirian dalam berwirausaha. Saya rasa adik-adik mahasiswa yang ingin bergabung, silakan bergabung karena banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dan kemudahan yang kita raih ini untuk masa depan adik-adik sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Heni atas kehadiran dan informasinya yang luar biasa. Dan jangan jemu-jemu untuk datang kembali ke sini dengan informasi-informasi baru tentunya ya, dengan program-program yang luar biasa dari Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Terima kasih dan semoga Bu Heni selalu sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Cakramania, inilah obrolan kita pada saat ini. Ditunggu untuk obrolan-obrolan berikutnya. Inilah Cakraloka, salam Cakrawala, UM the only one.